Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya akan mulai materi yang pertama adalah tentang urgensi membaca Al-Quran, yaitu pentingnya bagaimana membaca Al-Quran itu penting nggak sih? Jadi di sini adalah yang pertama, urgensi membaca Al-Quran itu sudah ada di hadis, yaitu sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh An-Nu'am Ibnu Bashir, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, baik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ketentuan hadis yang pertama itu, Al-Quran itu sangat penting. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya itu Al-Quran adalah sebagian yang penting membaca Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran sendiri memiliki keistimewaan bagi yang membacanya. Hadis dari An Abdillah ibnu Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, yang artinya kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan selanjutnya itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu akan dinaikkan derajat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Jadi pentingnya membaca Al-Quran itu, kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Quran itu akan dinaikkan derajatnya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Misalkan kita ada masalah atau apa gitu, nanti Allah itu akan membantu gitu, memberikan syafaatnya gitu. Entah bagaimana caranya, dengan baca Al-Quran pasti akan mendapatkan pertolongan insya Allah. Yang ketiga adalah diberi pahala setiap hurufnya. Seperti hadis yang di atas tadi, yang seperti alif lam mim, maka setiap hurufnya alif dikali 10, lam dikali 10, mim dikali 10. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ilmu tajwid. Jadi urgensi membaca Al-Quran dengan baik itu yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid sendiri. Ilmu tajwid secara umum artinya adalah sebuah ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau menurut istilahnya adalah ilmu tajwid, ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana melafalkan huruf yang benar baik berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya. Jadi dengan mempelajari ilmu tajwid ini, kita bisa membaca bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan tepat gitu, cara pelafalannya. Dan selanjutnya adalah komponen-komponen fasaha Al-Quran. Fasaha ini maksudnya bagaimana membaca fasih, membaca Al-Quran. Pertama itu fasih dalam kata. Seperti huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca yang fasih itu a, ba, ta, ya, ha, ko. Seperti itu. Yang kedua adalah fasih dalam kalimat. Kalimat sendiri seperti dhahaba, pergi, atau dhahabu. Nah, di dalam kalimat sendiri tidak boleh salah juga hijaiyahnya dan juga aiu-nya gitu. Karena vokal dalam bahasa Arab itu menentukan kandungan arti dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga adalah fasih dalam pembicara bahasa. Jadi maksudnya melafazkan kalimat kata-kata secara benar dan tepat sehingga maksud atau pesan kalimat itu tercapai tujuannya. Jadi fasih dalam pembicara bahasa itu contohnya itu jika kita ngomong bahasa Indonesia aja, kalau tidak lancar kan maksud dan pesannya berbeda gitu, ditangkap kita mendengarnya gitu.
apalagi Al-Qur'an gitu. Jadi kita harus benar secara keseluruhan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya adalah tujuannya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid sebelum membaca Al-Qur'an? Yang pertama itu agar dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan baik sesuai makhraj dan sifatnya. Nah, yang seperti sebelumnya. Jadi huruf hijaiyah itu harus benar pelafalannya. Makhrajnya itu bagaimana tata letak huruf itu keluar, dan sifat-sifatnya itu kita harus bisa untuk membaca Al-Qur'an itu harus kita pelajari gitu biar tidak salah. Yang kedua adalah agar menjaga kemurnian bacaan Al-Qur'an sehingga sesuai yang diajarkan Rasulullah. Jadi agar bacaan tersebut itu tidak kemana-mana gitu. Jadi murni pelafalan dan pengucapannya. Jadi pasti kita membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus perbuatan dosa. Jadi dengan kita mempelajari ilmu tajwid ini akan membiasakan pengucapan-pengucapan kita agar tidak berkelit lah, biar lancar gitu pasti dalam belajar. Selanjutnya adalah bab isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awuz artinya memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Hukum isti'adzah adalah memulai membaca Al-Qur'an adalah sunnah. Jadi isti'adzah ini bentuk untuk memohon perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Qur'an. Karena kita jika melakukan suatu kebaikan maka setan akan terganggu. Begitu juga saat kita membaca Al-Qur'an. Dan hukum isti'adzah itu saat memulai membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Ya, yaitu ada hadisnya itu bukan hadis Al-Qur'an, maaf, yaitu faidza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kamu baca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, selanjutnya adalah jadi jenis lain dalam isti'adzah itu ada juga memakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah cara membaca isti'adzah. Jadi isti'adzah itu ada dua cara. Yang pertama itu jahr dan sirri. Jahr itu artinya adalah baca keras. Bacaan keras itu yang bisa didengar orang lain gitu. Kalau yang sirri itu adalah bacaan pelan, dibaca tapi tidak didengar oleh pembaca dengan orang lain gitu. Jadi seperti membaca dalam hati, sirri itu. Selanjutnya adalah pembacaan jadi isti'adzah itu tadi ada dua cara, jahr dan sirri. Nah, waktu membaca isti'adzah jahr itu ketika tilawah dilakukan dengan cara jahr. Maksudnya dalam membaca biasa gitu. Yang kedua adalah ketika dalam halaqah. Nah, jadi kalau misalkan kita tadarus bersama kan bergantian tuh. Nah, jadi yang mendapat bagian pertama itu diperbolehkan menjaharkan, melantangkan suaranya saat membaca Al-Qur'an pertama kali. Selanjutnya adalah sirri. Sirri juga bisa dapat dilakukan ketika membaca Al-Qur'an sendiri ya, pertama. Yang kedua adalah di dalam halaqah kita juga bisa menggunakan isti'adzah sirri, yaitu pelan, cuman ini ketika yang satunya sedang membaca, kita boleh juga membaca isti'adzah tapi di dalam hati. Yang ketiga adalah ketika dalam sholat baik sebagai imam atau sendiri. Ya, dalam sholat kan setelah dimulai takbiratul ihram kan, jadi semua membaca. Nah, selanjutnya adalah basmalah. Basmalah itu dimulai ketika isti'adzah, yaitu ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim.
Basmalah sendiri adalah sebagai tanda memulai surat baru atau awal surat. Nah, ini dimaksudkan karena di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir sebuah surat sebagai sehingga turun lafaz basmalah. Jadi alasan kenapa basmalah ini sebagai surat baru atau awal surat karena Nabi waktu itu tidak mengetahui bagaimana Al-Quran itu di mana akhirnya. Dan selanjutnya ada ulama qiraat mengatakan basmalah dibaca pada awal surat di saat munculnya mushaf Utsmani. Nah, jadi penulisan bismillah di mushaf-mushaf itu terjadi ketika setelah terbentuknya Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada tuh kata-kata basmalah itu. Dan selanjutnya adalah, namun di sini ada pengecualian, yaitu surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ini dilarang karena ceritanya perang ya. Dan itu memang ada pengecualiannya tersendiri. Kecuali di pertengahan itu boleh baca bismillah. Yang saya tahu. Ini yang saya ambil ini dari buku dan jurnal. Ya mungkin untuk sekian dalam materi hari ini. Jadi hanya sering membaca Al-Quran aja, sering diperbaiki sedikit, nanti sananya mungkin nggak lancar. Karena pengalaman saya itu belajar Quran itu harus dibaca memang tiap hari, harus ada yang mendengarkan. Jadi kalau hanya membaca sendiri, tidak didengarkan orang lain, kemungkinan itu pasti terlewat itu, salah. Sampai mungkin kalau Bapak menghafal juga, kalau baca sendirian gitu apa sendirian, itu saya yakin ada itu pasti salahnya. Karena apalagi kalau hafal itu kan ada yang ayatnya sama itu, makanya ada namanya murojaah, harus dilihat-lihat, terus harus setoran gitu kalau hafalan seperti itu. Karena biasanya manusia itu ada lupanya gitu. Apalagi belajar Al-Quran ini kalau tidak didengarkan itu sering salah. Saya aja mungkin kadang ada juga salah-salahnya karena namanya juga hafalan kebacaan itu kan jadi apa yang kita ingat dan apa yang dilafalkan itu suka salah gitu, suka lupa gitu. Makanya kalau dalam sholat itu yang di belakang itu harus yang bisa hafal Quran, karena ada kemungkinan nanti imamnya itu ada salah-salah sebut gitu, dalam hafalan seperti itu. Itulah mengapa kita harus belajar ilmu tajwid ini, karena dari bahasa aja tajwid itu kan membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan indah. Karena Islam sendiri menyukai keindahan. Dan juga kalau bapak di sini menjadi imam atau apa, kan makmumnya juga nanti senang sholatnya gitu. Kalau bacaannya bagus dan indah. Dan bahasa Arab sendiri jika tidak dipelajari ilmu tajwid tersebut, itu nanti kan berbeda nanti artinya. Jadi kalau artinya salah, kita baca Al-Qur'annya salah, tajwidnya beda juga artinya gitu. Nanti yang ada makmum yang mendengarkannya itu jadi tidak baik gitu. Karena yang kita baca itu salah gitu. Nah, mungkin jadi kalau misalkan ada perbedaan atau ini yang agak susah juga, ada juga yang mengatakan itu namanya juga dialek ya. Jadi bahasanya itu memang seperti itu gitu. Jadi ada juga bacaan-bacaan itu yang
susah dirubah gitu. Tapi tidak juga disalahkan. Jadi belajar ilmu tajwid ini semangat aja gitu, Pak. Walaupun salah, tapi ada yang mendengarkan itu lebih bagus daripada salah baca aja di rumah gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.